Doanya juga buru-buru. Ya Allah, ampuni doa aku ya. Doa yang kemarin ya Allah. Tahu kan doa yang kemarin kan ya Allah? Tahu kan? Tahu kan ya Allah? Doa yang kemarin lah sama baik doa nih ya Allah. Allah masuk dalam alhamdulillahirabbil alamin. Mama. Ya. Singkat nian doanya. Ayo sholat. Ya Allah, biasa permintaan aku yang kemarin tuh lah. Alhamdulillah. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca sama-sama. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah, Ya Alim, iftah qulubana futuhal alim. Baik. Ada sebuah syair mengatakan, atau sebuah pepatah mengatakan, al-ajalatu minasyaitan. Apa sayang? Al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu adalah bagian daripada syaitan. Nah, perhatikan, kita semua dalam putaran hidup. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, kamilah yang menentukan batas akhir hidupmu, ya. Kamilah yang menentukan batas akhir hidupmu. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan pastikan apa yang kami tentukan itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Apa yang kami buat itu tidak ada yang mampu mengalahkan, tidak ada yang mampu merubahnya, tidak ada yang mampu mengganti-gantikannya, tidak ada. Kata Allah, kamu hidup 60 tahun maka hiduplah 60 tahun. Kata Allah, hidupmu 50 tahun maka 50 tahun. Kata Allah, hidupmu 20 tahun ya 20 tahun. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Coba perhatikan kakak ngomong ini. Ya, kakak sudah bilang adab orang belajar itu memperhatikan, mendengar, bukan berpikir kemana-mana. Tidak ada yang bisa menggantikan ketentuan Allah. Kata Allah, kulitmu putih, putih. Kata Allah, kulitmu hitam, hitam. Kata Allah, rambutmu keriting, keriting. Kalaupun dibonding keritingnya lurus, tapi balik lagi enggak? Balik lagi. Kata Allah, bibirmu hitam, hitam. Kata Allah, hidungmu bulat, bulat. Ya. Gak ada yang bisa menggantikan. Bahkan ada orang yang mengoperasi mukanya yang tadinya jelek menjadi cantik. Allah akan tunjukkan nanti melalui anaknya. Dia operasi mukanya, kemudian dia menikah. Ya, dia robak kulitnya menjadi putih. Kemudian dia menikah, hamil, mengandung anaknya. Loh, kok anak saya hitam? Apa sebab? Memang aslinya begitu, gennya begitu. Allah tunjukkan aslinya nanti. Allah tunjukkan. Jadi adik-adik, wa man nahnu bimasbuqin. Sehebat apapun kamu merubah dirimu, kata Allah, sehebat apapun kamu merubah apa yang menjadi ketentuanku, tidak akan bisa. Kakak dulu pernah sering cerita, adik-adik santri yang baru, jangan usah pakai suara ya, masuk aja. Ada orang, dia itu paling takut kalau naik mobil duduk di depan. Takut naik mobil duduk di depan. Kemudian
Ditanya alasannya apa kamu takut duduk imul? Kebanyakan kecelakaan itu ya kalau duduk di depan cepat matinya katanya. Ya, saya takut kecelakaan nanti cepat matinya kena balaknya katanya. Akhirnya dia duduknya di belakang, terus kalau nggak di tengah di belakang, nggak di tengah belakang. Satu hari Allah kalahkan apa yang menjadi perasaannya. Dia duduk di belakang, ditumbur dari belakang. Itu mobil kecelakaan ditumbur di belakang. Jum, katanya. Apa kata dia? Kalau mau balak ternyata mau duduk dimanapun dapat balaknya. Pandai-pandailah kamu mencari celah kehidupan dunia ini. Kata Allah kena balaknya, tidak ada yang bisa menandingi. Ada orang yang tidak mau pergi kemana-mana, takut nanti kecelakaan. Saya di rumah, mati di rumah. Maka benar kata Allah, aina matakunu yudrikumullah. Aina matakunu yudrikumul apa? Yudrikumullah wa yudrikumul maut. Kemanapun kamu pergi, Allah dan kematian akan menemuimu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun kamu sembunyi di dalam apa? Peti yang paling hebat, sembunyilah, mati dalam peti itu juga. Ya, ini jadi adik-adik yang berbahagia dengerin. Nah, terkait dengan syair tadi atau pepatah ulama tadi, al-ajalatu minasyaitan, sekepengen apapun kamu mempercepat waktu tidak akan bisa. Akhirnya buru-buru, semuanya buru-buru. Kata Allah, ngapain buru-buru? Ya Allah, cepatlah saya ini cepat selesai dari pondok, cepatlah selesai dari pondok, cepatlah. Bisa nggak? Nggak bisa. Setiap hari waktunya berapa? 24 jam. Bisa kamu lari? Biar cepat sore. Bisa? Nggak bisa. Saya di sini 3 tahun, supaya cepat 3 tahun bagaimana? 3 tahun lari-lari keliling lapangan, kayak orang bego. Biar cepat. Nggak bisa. Ya, saya ini biar cepat kawin, biar cepat umur 25. Ya, di pojok kursi main ini terus. Ngapain? Apa yang dimaksud dengan al-ajalatu minasyaiton? Bayanganmu untuk buru-buru itu adalah bayangan syaitan. Syaitan terus mikirin kamu. Contoh nih, dengerin. Kamu mau sholat nih, buru-buru cepat selesai, pengen buru-buru cepat selesai. Allahu Akbar, lamunin. Begitulah syaitan membisiki terus dalam dirimu. Ya, lagi ngapal, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka, mau 5 ayat itu aja terasa lama. Kenapa? Karena syaitan membuatmu dirimu merasakan buru-buru. Lamunnya 5 ayat. Tapi kalau main game sampai 7 jam, sebentar atau lama? Sebentar sekali. Tahu-tahu, kagetlah dulu, inilah jam 10 malam. Masih 10 malam, belum jam 12. Ya, jam 12. Kalau subuh. Ya. Inilah jam 3 malam. Belum ketahuan. Subhanallah, begitu kita nih, dibuat begitu terus. Tapi kalau belajar, jam 8. Iya, namunnya jam 8 nih. Namunian jam 8. Ya. Jam 10. Iya, namunnya zuhur nih. Itu berbeda. Kenapa? Syaitan membisiki kita terus. Maka hati-hati adik-adik. Al-ajalah ini jangan jadi apa? Jangan jadi sifat kamu. Apalagi dalam dunia pendidikan, dunia ibadah, dunia kebaikan. Itu kata Habib Ali Al-Jufri. Orang-orang itu beda-beda ujiannya. Kalau mereka itu ada yang diuji antara sholat dengan tidak. Nah, kalau ahlu sholat diuji oleh Allah, Allahu Akbar, sholat nih dia. Apa kata setan? Sholatmu ini, kata dia, lama sekali. Padahal kamu nanti habis sholat ini banyak wiridnya. Agak dipercepat supaya sholawatnya dapat banyak. Ya, oke, akhirnya dia percepat sholatnya. Sholawat dia. Sholawat kamu itu sudah 200. Ini masih ada istighfar yang harus kamu baca lagi. Ayo segera berhenti dari sholawat ini, karena kita mau baca istighfar. Oke, bacalah istighfar. Baca istighfar, sudah banyak apa?
Sudah banyak istighfarmu, sudah 150. Kita masih ada zikir yang lebih hebat lagi. Afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ini harus kamu baca, cepat segera berhenti dari istighfar ini ke la ilaha illallah. Akhirnya buru-buru. Supaya nak dapat galau, akhirnya apa? Supaya nak dapat la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah. Ya, supaya nak dapat istighfar, astagfirullah. Uji malaikat macam apa muda ini? Ya, mungkin malaikat kalau diperintah untuk nerajang, terajang uji Allah, dong, kena terajang gitu. Begitulah al-ajalah, terus akan menjadi apa? Menjadi iringan kita untuk selalu ada dalam diri kita. Ya, untuk selalu ada. Maka kamu harus pahami. Makanya ini dengerin sayang, kenapa ulama-ulama membuat pepatah ini? Itu pengalaman mereka dalam riyadhah diri. Itu pengalaman mereka di dalam melawan hawa nafsu. Itu pengalaman mereka ketika mereka mengalahkan apapun yang mengganggu diri mereka. Galau-galau kita ini kepengen buru-buru. Akhirnya apa? Buru-buru akhirnya. Ya. Kucintai. Lama-lama kena cepat kucintai. Ujungnya tai kucing. Padahal maksudnya pengen kucintai karena ngomongnya buru-buru. Kucing. Loh. Sama seperti tadi wirid tadi. Pengennya tuh la ilaha illallah, ujungnya la. Apa dia malaikat ini? Mana ada wirid la ini? Ya. Makanya nih, awas hati-hati semuanya. Ya bukan berarti harus lambat-lambat juga, tapi yang sedang, jangan buru-buru. Ini baca sholawat buru-buru. Ini kalau sholat sudah tidak buru-buru, tidak ada rasanya. Pelan-pelan. Apa lagu kotak itu? Pelan-pelan saja itu. Ya, vokalisnya alhamdulillah sudah pakai jilbab. Mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya. Kita doakan vokalis Michael Turok masuk Islam. Ya. Ayo adik-adikku yang berbahagia. Ini awas, kalian semua berada di sini. Pasti dibisik oleh nurul setan itu. Buru-buru lah. Tidak ada buru-buru. Orang belajar itu tidak bisa buru-buru. Mandi itu tidak bisa buru-buru. Cepat harus. Ya. Nah ini awas, buru-buru dan cepat ini berbeda. Ayat Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kamu menuju rahmat Allah. Segeralah itu bukan buru-buru. Segeralah itu cepatlah sebelum terlambat. Gitu. Makanya ini semua diperhatikan. Naik mobil buru-buru. Buru-buru dengan cepat itu beda. Ya. Contoh buru-buru. Sudah ada semua di garis start ini. Ting. Nah, lampu hijau itu lama tuh. Belum lampu hijau dia ngegas. Wah, itu buru-buru itu namanya. Oh, ya, kayak lu. Lah kuncinya nak cepat. Siapa cepat dia menang. Nah, itu namanya buru-buru. Belum waktunya buru-buru. Ya. Belum azan lah sholat subuh. Ya. Sholat apa? Sholat subuh. Ngapa? Biar tidur. Lah belum azan juga biarlah. Ya. Kita ini saking rajinnya. Saking lolohnya. Itu beda. Apalagi contoh buru-buru. Belum halal, lah nak nyium lah. Ini buru-buru ini namanya. Kaget nunggu halal dulu. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri kada. Itu buru-buru. Tapi kalau lah halal cepatlah. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Kaget ya, ada waktunya. Ini segera. Masya Allah. Paham sayang? Nih kalian, belum waktunya sudah mau berhenti. Belum waktunya
sudah mau selesai. Belum selesai ngapal ini, lah nak berhenti ngapal. Dengerin. Belum selesai. Jadi kita ini semua adik-adik semua yang berbahagia, perhatikan dengan baik, belajarlah dengan tenang, bukan dengan santai. Apa saya? Belajarlah dengan ibadahlah dengan berkegiatanlah dengan jangan terganggu dengan hal yang akan membuat hatimu terburu-buru. Ya. Dengan tenang, dengan fokus. Maka kakak tidak suka kalau kamu ini segeradak geruduk. Sekarang sudah dikasih oleh ustadznya target 1 semester harus hafal dari An-Nas sampai Alhaakumut Takatsur. Mulai dari sekarang supaya nanti jangan buru-buru. Contoh orang ngapal buru-buru, sudah sebulan lagi nak ujian baru ngapal. Tapi kalau dari sekarang itu tidak akan buru-buru, tapi cepat. Mulai dari sekarang, ya. Mulai dari sekarang biar tenang ngapalnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar tenang. Ngapal mufradat, jangan nunggu waktu ujian, dari sekarang ngapalnya. Jidarun, amudun, kursiyun, maktabun, saqafun, misbahun, mirwahatun, bilatun, sa'atun, apa lagi ini? Qalansuwatun, imamatun, thawbun, izarun, buka dikit, tubanun, buka baju, sodriyatun. Ditengok kalau dalam tubuh. Megang mic, mukabbirus sauti. Megang pintu, babun. Megang jendela, nafidatun. Megang pipi, khaddun. Megang hidung, anfun. Megang mulut, famun. Megang bibir, syafatun. Megang telinga, udhunun. Megang mata, ainun. Megang tangan, yadun. Megang kaki, rijlun. Megang sudah itu sebut di kamar baik murojaahnya. Kalau itu pas murojaah yang itu set, tarik nafas, ya. Jadi adik-adik kalau ngapal dari sekarang mudah, dan ngapal itu tidak perlu yang namanya ngapal itu sebenarnya punya caranya masing-masing. Ada orang yang sambil ngapal sambil jalan, ada orang macam-macam. Ya, Kak, gimana Kak? Ada orang yang jalan sambil ngapal, jauh lebih bagus daripada jalan kemana-mana tapi tidak ngapal. Ada orang Kak, sholat tapi pikirannya kemana-mana, jauh lebih bagus daripada kemana-mana tidak sholat. Begitu. Jadi dari sekarang supaya nanti tidak ada sifat buru-buru. Ini yang ada sibuknya ngeluh saja. Quran dipegang, ditengoknya An-Nas sampai Al-Hakumut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayat 10 lembar jo deh banyak nih ya. Hari ini itu kayak siang hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ayat 10 lembar banyak nih ya. Kalau model mah ini ngapal tak kira-kira? Apa tak kira-kira? Hitunglah 1000 tahun tak bakal hafal lu. Tapi bergoyor, bismillah. Qul a'udzu birabbin nas. Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Satu selesai dah. Selesai. Kayak kamu nak baca Jumat surah Al-Kahfi. Sebelum subuh lah dihitung 1, 2, 3, dibolak-balik ditengok baik. Enggak dibaca. Kira-kira bergoyor enggak bacaan tu? Dah bakal selesai. Sama kayak kita nengok nasi, saut sama lauk-lauknya kita tengok. Banyak nasi ini, banyak nasi ini, banyak nasi ini. Masuk perut tak? Masa kita bilang sama nasi, nasi masuklah ke dalam perut? Tak bisa.
Kamu harus pakai tanganmu pegang tuh nasi. Lah dipegang nih nasi ini, perlu diangkat ini. Lah depan mulut, mangap. Sudah mangap, masukkan. Sudah masukkan, lepaskan. Sudah masuk mulut, kalau tidak ditelan, tidak masuk. Kunyah nak, kunyah deh. Kunyah terulang. Tidak bakal masuk. Ya. Makanya ibundanya ibundanya Nabi kita, ibunda Maryam, ya. Ibunda daripada Nabi kita Nabi Isa alaihissalam, dikasih Allah makanan. Kalau menurut orang yang lagi hamil, orang yang habis melahirkan, tidak mungkin bisa menjatuhkan korma dengan sekedar menghentakkan tangan. Tapi perintah Allah, gerakkan itu korma supaya jatuh. Apa? Ada upayanya. Jatuh. Makanya adik-adikku yang berbahagia nih, upaya kita ini penting. Makanya dari sekarang nih kalian semua, jangan sampai al-ajalatu minasyaitan, buru-buru. Kalau kata guru kakak Kiai Haji Ahmad Syahiduddin itu apa kata dia? Ada orang menghafal itu gaya Fir'aun. Apa sayang? Fir'aun itu ketika napasnya tinggal di tenggorokan, dibilang apa? Amantu billah, amantu billah. Oh, malaikat terlambat on. Lah di sini baru sadar Allah itu memang Tuhan. Ketika dia mau tenggelam itu, ya, matinya Fir'aun itu dengan keseguk air laut itu. Nah, ketika terseguk itu baru dia beriman kepada Allah. Uji malaikat terlambat lah, dari kemarin belum tenggelam. Nah, ada orang yang sudah malam ujian baru dia nak ngapal. Hah? Uji malaikat terlambat. Ya. Habis ujian nangis. Ustadz itu jahat. Aku nilai kecil sekali. Memang dia tuh pilih kasih, yang lain nilainya besar-besar. Kau belajar kapan? Malam tadi sih. Loh, apa? Selesai tidak bacanya? Ida. Terus apa kau berapa? 5 mufrodat. Terus 5 mufrodat itu masuk tidak ujian? Ida. Yang masuk yang ke-6, 7, 8, 9. Lah wajar nilai kecil. Ya tapi kan jangan mestinya nyobain nilai, tidak usah ujian kalau mah itu. Ya, nyobain nilai. Kalau bahasa Inggrisnya pala nenek kau. Ya. Itu bahasa apa tadi? Bahasa Inggris. Ya. Lalu bahasa Arabnya pala ubah. Ya. Makanya ini sifat al-ajalah nggak bakal bisa deh. Al-ajalah itu akan mengganggu kita selalu pada waktu yang mepet. Siapa yang membuat waktu itu mepet? Kamu sendiri kalau waktu ini luang. Pak dengerin. Yang membuat waktu itu mepet kamu sendiri. Semuanya mau dibuat waktu yang mepet, maka timbullah keburu-buruan dalam diri kita. Mau sholat tahajud yang tenang, bangunnya yang pas. Jam 4 bangun, Allahu Akbar. Doanya pas. Tapi kalau contoh, bangunnya lah 10 menit lagi nak subuh. Kira-kira tahajudnya tenang dah? Nggak bisa. Doanya juga buru-buru. Ya Allah, ampuni doa aku ya. Doa yang kemarin ya, ya Allah. Tahu kan doa yang kemarin kan ya Allah? Tahu kan? Tahu kan ya Allah? Doa yang kemarin lah sama baik doa nih ya Allah. Allah masuk dalam alhamdulillahirabbil alamin. Mama. Ya. Singkat nian doanya. Ayo sholat. Ya Allah, biasa permintaan aku yang kemarin tuh lah. Alhamdulillah. Mah. Ini. Ya. Sama seperti sholat, mentang-mentang bacaan dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir sama. Oh, kalau rakaat pertama Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Masuk rakaat yang kedua Allahu Akbar, Fatihah yang cak tadilah, Allahu Akbar, ruku yang cak tadilah ya Allah, Allahu Akbar, i'tidal yang cak tadilah ya Allah. Allah ini sama doa ini terus istiqomah. Sekarang kakak tanya, adik-adik hari ini makan tidak usah. Ngapa kak? Makan yang cak kemarin lah. Mana kira-kira setuju tak? Hah? Hari ini tidak ada sarapan. Kok bisa kak? Sarapan yang cak kemarin lah.
Nggak cukup. Nih, ada di dalam pelajaran bahasa Inggris kamu yang dari Gontor itu. Tahu nggak cerita yang tentang seorang komandan dengan kaptennya? Ya, balik dari perjalanan dinas, kena becek, sepatunya kotor. Kata bosnya, tolong sepatu saya nanti bersihkan ketika saya sedang istirahat. Siap, komandan. Ternyata ini anak buahnya ini tertidur. Ketika tertidur, bosnya nanya, loh kok sepatu saya belum dicuci, belum dibersihkan? Karena buru-buru nak jawab, dia kasih alasan, tertidur tadi, ya, dan malas minta maaf. Dia jawab dengan seolah-olah punang alasan yang bagus. Komandan, setelah saya pikir-pikir, karena perjalanan kita ini becek, apalagi tadi malam hujan, kata dia, daripada saya bersihkan dan sepatu ini kotor lagi, mendingan saya udah bersihkan. Oh, bagus, kata komandannya. Ya sudah, kalau begitu segera berpakaian, kita akan berangkat. Loh komandan, kita tidak sarapan. Setelah saya pikir-pikir, daripada kita lapar lagi, mendingan kita tidak usah sarapan. Hah? Ah, itulah pikiran orang dongo. Ya, ya Allah, aku kan malas berdoa, tapi sebenarnya doa aku sama baik dengan yang kemarin, ya Allah. Jadi aku tinggal nyebut umumnya baik. Doa aku yang saya kemarin lah. Ini sama aja seperti tadi anak buah Lolo tadi. Orang itu kalau benar-benar mau minta, tidak berhenti merayu sampai dapat. Ya Allah, aku berharap ilmuku bermanfaat. Sekarang masih proses belajar, doa terus sampai nanti pada waktunya. Nanti kalau sudah waktunya, minta lagi sama Allah. Ya Allah, terima kasih, apa yang aku pelajari telah bermanfaat. Tambahkan lagi aku, ya Allah, ilmu yang lebih bermanfaat. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.